Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi, kita masih di tema yang sama yaitu tema 2. Kita sudah masuk subtema 2 dengan pembelajaran ketiga. Kita akan membahas tentang jenis usaha ekonomi dengan muatannya IPS. Oke, di sini jenis usaha ekonomi itu ada dua. Ada usaha ekonomi perorangan dan usaha ekonomi dikelola oleh kelompok. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Yang pertama, ada usaha ekonomi perorangan atau dikelola sendiri. Nah, yang namanya perorangan berarti usaha ekonomi perorangan adalah usaha yang dikelola sendiri. Nah, usaha ekonomi ini biasanya memiliki modal terbatas dan dikelola secara sederhana. Tapi ada juga biasanya kalau usahanya itu sudah besar, dia sudah tidak sederhana lagi ya, dia sudah besar. Kadang ada yang bisa sampai melakukan ekspor impor gitu ya. Jadi tergantung bagaimana kegigihan dari si pengusahanya tersebut. Nah, di sini ada bentuk usaha ekonomi sederhana yaitu ada usaha pertanian, lalu yang kedua ada usaha perdagangan dengan contoh pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan sebagainya. Lalu ada usaha di bidang jasa, berarti dia memberikan sebuah jasa. Nah, contohnya di sini ada usaha fotokopi, bengkel. Bengkel ini dia memberikan jasa berupa uh, membetulkan atau membetulkan kendaraan yang rusak atau mungkin sedang butuh ganti oli gitu. Nah, terus ada potong rambut. Nah, dia menawarkan jasa berupa merapikan rambut dari setiap orang. Lalu ada industri kecil, contohnya adalah usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, tembikar, souvenir, mebel, dan sebagainya. Mungkin kalau yang souvenir teman-teman pernah lihat kalau lagi di desa wisata, itu suka ada yang jualan gantungan kunci, terus ada yang kayak jualan tas dari rotan gitu-gitu. Itu termasuknya berjualan souvenir. Lalu ada usaha ekonomi yang dilakukan oleh kelompok. Di sini contohnya ada beberapa usaha. Nah, usaha ekonomi kelompok ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungannya. Jadi, mereka membuat usaha bersama, maka keuntungan dan modalnya pun ditanggung bersama. Yang pertama, ada firma. Firma ini didirikan oleh paling sedikit 2 orang, jadi tidak didirikan oleh 1 orang, yaitu minimal 2 orang. Nah, di mana biasanya firma ini didirikan oleh 2 orang yang saling kenal, bisa berupa teman, sahabat lama, atau tetangga. Nah, atau mereka bersepupu gitu. Nah, setiap anggota berhak untuk melakukan tindakan atas nama firma. Jadi, karena dia bentukan oleh 2 orang, berarti keduanya bertanggung jawab dan memiliki hak yang sama. Lalu ada persekutuan komanditer atau biasa kita sebut CV. Nah, CV juga eh, didirikan oleh 2 anggota. Nah, dibedakan menjadi 2, ada anggota pasif dan juga anggota aktif. Anggota pasif, maksudnya anggota aktif itu adalah berperan sebagai investor dan juga pengelola usahanya. Tapi kalau anggota pasif itu hanya berperan sebagai investor tanpa mengelola, gitu. Lalu yang selanjutnya ada perseroan terbatas. Maksudnya ialah perusahaan yang modalnya itu berdasarkan saham. Jadi mereka memiliki modal karena mereka berjualan saham gitu. Tapi ada sekumpulan orang, jadi ada beberapa orang yang membuat perusahaan, tapi perusahaannya itu dananya didapatkan dengan menghimpun saham lalu dijual. Lalu, pemilik sahamnya memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut. Jadi, kalau misalnya sudah membuat perusahaan secara bersama-sama, maka orang yang menanamkan modal di perusahaan tersebut berhak untuk mendapatkan laba perusahaan.
Sekarang masih usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Yang pertama ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Dari namanya aja udah jelas, itu adalah usaha milik negara. Berarti perusahaan ini ialah perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya itu adalah milik negara. Nah, BUMN bisa berupa perusahaan umum dan perseroan terbatas. Salah satu contohnya itu misalnya kalian membayar listrik. Kalian bayar listrik ke PT mana? PT PLN kan? Nah, itu adalah salah satu contoh perusahaan BUMN. Lalu yang kedua adalah koperasi. Nah, di sini koperasi adalah usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Lalu di koperasi ini terdapat anggota. Nah, anggotanya ini wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, di sini diberi contoh beberapa contoh koperasi. Ada koperasi sekolah yang mungkin teman-teman kalau lagi nggak pandemi di sekolah suka jajan. Terus ada koperasi unit daerah. Ini biasanya ada di desa-desa gitu. Oke, di sini ada bentuk-bentuk koperasi. Ternyata koperasi nggak hanya satu macam, tapi ada beberapa. Nah, koperasi sendiri itu pertama kali eh, dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta sehingga beliau dijuluki oleh Bapak Koperasi Indonesia, dan koperasi sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 pada pasal 33 ayat 1. Nah, kita langsung masuk. Bentuk koperasi itu ada koperasi konsumsi, yakni usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu yang kedua, oke, kebutuhan sehari-hari dari koperasi konsumsi itu maksudnya dia menjual gula, garam, beras gitu ya maksudnya. Lalu ada koperasi simpan pinjam, dari namanya aja sudah jelas. Berarti koperasi ini adalah koperasi simpan pinjam adalah usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Lalu ada koperasi produksi, yakni usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Oke, lalu ada bentuk koperasi, koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Lalu ada koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama yang mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, penyediaan bahan baku, dan sebagainya. Sekian untuk materi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.